atau pengalaman saya di Ancol itu di unit kerjanya tidak terlalu banyak. Ya. 10 tahun di keuangan, jadi tahun 80 sampai sekitar 90 di keuangan, kemudian ditugaskan di marketing sebagai kepala biro marketing. Kemudian dari marketing ditugaskan di pintu gerbang, kemudian dipindah lagi ke Putri Duyung, dan terakhir di marketing, kepala biro marketing. Nah, tahun 2000 itu saya diangkat sebagai salah satu direktur di anak perusahaan, yaitu PT Jaya Ancol Hotel waktu itu. Selamat siang Pak Pram. Selamat siang Mbak Sari. Pak Pram boleh tahu ceritanya Ancol Tempo dulu Pak. Jadi hari pertama Pak Pram berkarir di Ancol. Ya, saya masuk di Ancol itu tahun 1980. Ya, jadi waktu itu memang sedang direncanakan untuk pembangunan dunia fantasi. Ya, jadi saya di bagian keuangan untuk mempersiapkan, ditugasin untuk mempersiapkan pendanaan dari proyek dunia fantasi itu. Itu tahun 1980. Cuma ya waktu itu memang baru staf yang periode yang baru, ya saya baru masuk di sini. Kemudian 2 tahun berikutnya saya mendapat tugas belajar di PPM. Gitu. Itulah awal saya dari bekerja di PT Pembangunan BPP Proyek Ancol Pembangunan Jaya. Kemudian setelah membantu pendanaan dunia fantasi itu tahun 80, perjalanan karirnya Pak Pram gimana Pak? Sudah menghandle apa saja tuh selama di Ancol? Nah, saya itu kebetulan di bagian keuangan itu, atau pengalaman saya di Ancol itu di unit kerjanya tidak terlalu banyak. Ya. 10 tahun di keuangan, jadi tahun 80 sampai sekitar 90, tahun 1990 di keuangan, kemudian ditugaskan di marketing sebagai kepala biro marketing. Kemudian dari marketing ditugaskan di pintu gerbang, kepala setingkat di atas kepala unit gitu. Oh, iya. Di pintu gerbang, kemudian dipindah lagi ke Putri Duyung, dan terakhir di marketing, kepala biro marketing. Itu sampai tahun sekitar 2000-an. Nah, tahun 2000 itu saya diangkat sebagai salah satu direktur di anak perusahaan, yaitu PT Jaya Ancol Hotel waktu itu, yang membidangi Putri Duyung, kemudian Gelanggang Samudra, Gelanggang Renang itu. Nah, tahun 2002 itu dipercayai menjadi salah satu direktur di PT Pembangunan Jaya Ancol, sampai terakhir itu tahun 2012. Itu sejarah pekerjaan saya di Ancol. Oke, lanjut lagi Pak Pram, tantangan di Ancol Pak. Jadi tantangan di Ancol itu seperti dunia fantasi ya. Saya ikut membidanin pembangunan dunia fantasi, tapi saya dari segi non fisiknya, yaitu dari segi pendanaannya. Ini merupakan tantangan yang cukup berat ya, karena dunia fantasi memerlukan pendanaan yang cukup besar pada tahun itu.
ya, dari 1980 sampai 1884 ya. Nah ini sehingga ya kita harus bergerak mencari pendanaan ke bank segala macam itu. Dan saya masih masih pendatang baru lulus. Ini bagi saya pribadi adalah tantangan yang cukup berat karena harus komunikasi dengan bank, harus menjelaskan dengan bank. Tapi ini puji Tuhan bisa kita atasi, kita bisa mengikuti irama permainan di bank segala macam itu, cara mengajukan kredit dan sebagainya itu tantangan yang cukup bagus ya bagi saya, pengalaman yang cukup bagus. Dan kami harus membuat feasibility study dan sebagainya yang notabene belum punya pengalaman, tetapi dengan kerjasama dengan berbagai bidang, misalnya dengan marketing, dengan proyek segala macam itu, dan juga kebetulan dibantu oleh konsultan, jadi kami bisa menyusun skenario proposalnya untuk yang diajukan ke bank. Nah, dan yang lebih membantu kami juga itu kebetulan Pak Ciputra juga sudah dapat support dari bank untuk pendanaan kebutuhan dunia fantasi tadi, sehingga ini juga membantu meringankan kami untuk mempersiapkan pendanaan. Ya, semua bisa berjalan dengan lancar. Bahkan yang semula dari penyusunan feasibility study saya itu untuk dunia fantasi itu kurang lebih 10 tahun baru bisa kembali. Ternyata tidak sampai 10 tahun sudah bisa pendanaannya bisa memperingan, bahkan kita bisa melanjutkan pembangunan tahap kedua dari dunia fantasi tadi, dan kita memperoleh kemudahan untuk mendapat tambahan kreditnya. Dan kredit yang pertama juga bisa diangsur dengan lebih cepat dan sebagainya. Ini yang cukup membantu kami, dan proyek itu karena cukup booming ya, jadi membantu dalam hal memperoleh pendanaan tadi. Kalau boleh tahu, gimana sih cara meyakinkan bank pada saat itu tahun 80-an, kan mereka belum paham ya Pak dunia rekreasi, apalagi dunia fantasi baru gitu ya. Itu gimana cara meyakinkan pihak bank tuh Pak saat itu? Ya, jadi bank waktu itu Bank Mandiri ya, Bank Mandiri yang sudah menyanggupi. Terus kemudian ada lagi Bank BNI yang juga menyanggupi. Tapi karena pendekatan para pimpinan kami, terutama Pak Ciputra, Pak Karjo, segala macam itu, sehingga itu mempermudah bank itu beliau-beliau itu mendapat keyakinan dari bank bahwa proyek itu walaupun proyek baru, ya, karena dunia fantasi itu di Indonesia merupakan yang baru, ya. Tapi kami sama-sama meyakinkan bisa menjadi menarik oleh bank tadi. Akhirnya Bank BNI yang mensupport pendanaan dari itu. Tapi ya kita meyakinkan bahwa ini loh di dunia mengambil kiblatnya dari Disneyland. Ini kita bangun seperti Disneyland. Nah, ini rupanya itu yang meyakinkan bagi bank untuk bisa segera mendanai dari proyek dunia fantasi tadi. Berarti waktu itu perlu buat prototipe atau apa Pak? Oh iya. Boleh ceritain Pak, cerita di balik itu? Ya, jadi kita buat prototipenya ya. Bahkan beberapa staf inti dari pembangunan itu dalam tanda petik disekolahkan di Disneyland di Amerika. Ya, kita dikirim di sana sampai berapa bulan gitu ya, untuk mempelajari detailnya. Jadi ini ada Pak Teddy, Pak Kim Mukti, Pak Pramono Hadi, dan lain-lain itu, Pak Hengki, segala macam itu bergantian dikirim ke sana untuk mempelajari secara detail proyek itu. Ya. Pak Teddy dari segi desainnya, Pak Kim Mukti juga dari segi desainnya. Nah itu kita siap untuk membangun itu dengan lancar lah ya itu. Oke Pak Pram, kenangan tak terlupakan selama di Ancol apa Pak? Kenangan yang tak terlupakan bagi saya adalah adanya pelajaran hidup dalam kehidupan saya.
dalam pekerjaan. Ya. Terus terang saya karier atau dalam bekerja. Saya selesai dari Gajah Mada 1980 ya. Terus akhir tahun 1980 diterima di Ancol. Nah, jadi saya belum ada pengalaman kerja. Jadi bagi saya ini Ancol memberikan pengalaman kehidupan saya untuk bekerja ya. Sehingga pada akhirnya saya bisa menjadi salah satu direktur di Ancol ya. Dan kemudian pensiun sampai jadi direktur. Jadi pensiun berarti dalam kehidupan saya itu tidak ada pekerjaan lain, perusahaan lain yang saya kerjakan. Jadi saya hanya selesai dari Jogja, terus kerja di Ancol sampai masa kerja itu selesai di itu, nggak ada pekerjaan lain. Ini pengalaman hidup saya. Jadi nggak tahu loyalitas atau apa gitu, tapi ya inilah saya tidak pernah pindah-pindah di tempat kerjanya, dan kemudian setelah pensiun mendapat kepercayaan di pekerjaan lain. Jadi ya pekerjaan lain itu juga hanya satu-satunya itu. Jadi pengalaman hidup saya yang dalam notabene setia atau ya mungkin loyalitas. Jadi loyalitas dari katakanlah pekerjaan paling bawah, pada waktu masuk itu ya masih tukang coret-coret, tukang hitung gitu ya. Kemudian sampai menjadi salah satu pimpinan di Ancol ya. Itu ada proses yang bertahap, yang saya dengan setia mengabdikan pada perusahaan itu sampai selesainya memang batas waktu yang harus batas umur yang harus mau tidak mau harus selesai. Karena selesai tahun 2012 itu memang sudah melampaui masa kerja yang diatur oleh perusahaan. Ya, jadi ya mungkin itu loyalitas saya pada perusahaan, tidak ada pekerjaan tidak berpikiran untuk kerja di tempat lain. Tapi itu membawa pengalaman saya di berbagai bidang sebagai bidang fungsional dari suatu suatu perusahaan. Pernah di keuangan, pernah di marketing, pernah di operasional ya. Nah itu. Jadi semua bidang sudah pernah saya lakukan juga. Oke, Pak Pram, apa arti reuni akbar alumni Ancol buat Pak Pram? Ya, reuni akbar bagi saya ini adalah untuk mempererat persaudaraan dari teman-teman yang pernah satu seperjuangan dalam pekerjaan, ya, untuk kita saling silaturahmi, untuk kita saling mengingatkan, mengenang apa yang pernah kita sama-sama bekerja. Ya. Nah ini kita kumpulkan lagi. Nah, harapannya adalah dengan mengumpulkan tadi, ada kenangan-kenangan, saling tukar pikiran, mengingatkan, oh ya ini dulu kita sama-sama susah, sama-sama senang dalam bekerja. Ya. Nah ini kita coba merefreshing. Ya. Saya pernah dengar bahwa kalau kita melakukan refreshing, mengingat masa lalu yang positif, itu akan membangun sukacita kita dalam kehidupan. Nah ini yang waktu itu saya pulang dari Amerika terus diajak Pak Waluyo untuk kita merencanakan pertemuan ini, makanya saya ya udah setuju sekali gitu ya, saya ikut. Kebetulan waktu itu saya baru beberapa hari pulang dan Pak Waluyo tiba-tiba telepon saya untuk yuk kita ngumpul kita ini ya. Oke, nggak langsung.
recreation itu menurut saya adalah memberikan peluang waktu kita untuk refreshing. Jadi saya agak lupa ya, pernah mempelajari juga karena kerja di rekreasi, saya mau mencoba mendalami, cuma ini berkaitan umur sudah banyak yang lupa. Tapi kita refreshing, kita mencoba dengan rekreasi tadi orang jadi membuat gembira, ya, terus membuat sukacita, gitu ya, dengan rekreasi, melepaskan kepenatan pikiran, melepaskan apa yang katalah suntuk atau apa gitu. Jadi dari refreshing, rekreasi tadi kita mencoba memberikan gembira pada orang yang akan berrekreasi. Orang akan berrekreasi mencoba menghilangkan kerumitan yang kehidupannya sehari-hari atau kegalauannya dengan rekreasi, ya, dengan bermain seperti di dunia fantasi tadi, dengan mungkin permainannya itu ada menantang, ya, tapi itu justru mencoba merubah kita dari kepenatan menjadi sukacita. Walaupun menantang tapi orang jadi sukacita. Nah, itu yang kita ciptakan di dalam rekreasi tadi. Ada berenangnya juga itu kan memberikan kesegaran. Ya. Terus ada tadi hiburan, ya. Ada pentas-pentas musik, pentas apapun ada yang kita ciptakan di situ. Ya, itu memberikan orang refreshing, menghilangkan penatan dalam kehidupannya. Ada tahapannya, ada tahapan dalam kehidupan itu. Ada pada permulaan, ya, kita rekreasi menciptakan sukacita anak-anak, misalnya, ya, pada masa anak-anak memberikan sukacita. Terus ada masanya orang lebih dewasa melihat hiburan, musik dan sebagainya. Terus ada yang masanya lebih dewasa lagi, kita merenung. Dengan rekreasi merenung. Apakah itu merenung? Misalnya dengan karya seni. Ya, dengan karya seni itu, walaupun kita hanya melihat lukisan, kita belajar melukis, itu memberikan dampak dari kita ini untuk merubah situasi tadi dari kepenatan. Ya. Terus ada tahap berikutnya, ya kita hanya sekedar melihat suasana, ya, lihat alam. Makanya dalam rekreasi tadi yang pernah saya ada rekreasi alam, ya, yaitu alam yang dijual dengan alat rekreasi dengan tujuan rekreasi tadi. Terus ada rekreasi buatan. Kalau alam ini contohnya misalnya pantai, ya, suasana pantai yang dengan udaranya yang sejuk, dengan udara yang sepoi-sepoi, angin laut, gitu. Ini alam yang kita jual. Terus ada rekreasi buatan. Ya. Rekreasi buatan sebenarnya apa? Dunia fantasi tadi kan diciptakan itu. Objeknya itu diciptakan. Ada permainan yang air terjun itu, ya, permainan yang kita membuat. Dunia fantasi itu rekreasi buatan yang dibuat untuk kita sukacita. Terus kemudian ada rekreasi seni. Ya, kita menciptakan hasil seni. Ya, seni itu bisa macam-macam. Ada seni lukis, seni tari, seni suara, ya, dan lain-lain. Nah, ini ada rekreasi seninya tadi. Ya, itu. Terus ada rekreasi budaya. Ya. Nah, kalau budaya di Ancol mungkin ya tadi tariannya atau penyajian tarian. Ya. Tapi kalau di luar, misalnya di Bali itu budayanya ya mungkin kesenian budaya yang ada di Bali itu, ya. Nah, di Ancol juga mencoba itu, ada unsur rekreasi budaya. Ya, kita tampilkan ini rekreasi budaya, ada tarian-tarian dari daerah. Sering kita lakukan di sini. Jadi ada macam-macam yang kita lihat dari tujuan orang berrekreasi itu. Ada yang sebenarnya refreshing tadi, ada sekali olahraga, ada lagi rekreasi olahraga. Ya. Nah, olahraga kalau di Ancol apa? Ya berenang itu. Apakah itu berenang di laut, ataukah berenang di gelandang samudra, gelandang renang. Ya.
Nah, terus juga ada lagi rekreasi pertunjukannya. Pertunjukan ada yang benar-benar, ya, misalnya tari, musik dan sebagainya. Ada yang artifisial budayanya, ininya tadi, budayanya tadi, ya yang kita ciptakan untuk seolah-olah itu sebagai bagian dari budaya, dari seni tari dan sebagainya. Nah, itulah ada tujuan-tujuan itu kita amati dan kemudian kita refleksikan untuk menjadi fasilitas rekreasi. Saya mengucapkan selamat ulang tahun pada Ancol. Saya sebut Ancol aja, karena kalau sebut PT itu ada periodenya sendiri. Tapi karena ini ulang tahun 64 itu adalah berdirinya kawasan Ancol, ya, kami mengucapkan selamat ulang tahun pada Ancol. Ya. Semoga Ancol terus berkembang, bisa menjadi objek wisata tujuan wisata dari masyarakat, sehingga masyarakat bisa melepaskan tujuan mereka berekreasi tadi. Untuk membuat dia gembira, membuat dia menikmati, ya, dia merasakan. Dan ada lagi, maaf tadi ada yang keluar, ada rekreasi belanja. Ya. Ini ya juga mungkin yang perlu dilengkapi juga. Memang sekarang ini objek rekreasi atau objek wisata itu sangat kompetitif, ya, sangat bersaing. Masing-masing daerah, baik itu apakah itu provinsi ataukah itu kabupaten, ya, itu mencoba menciptakan fasilitas rekreasi bagi masyarakat. Bisa untuk masyarakat sekitar, bisa untuk masyarakat yang lebih luas, misalnya provinsinya, ada yang lebih luas lagi seluruh negara, ya, pemerintah negara, terus ada yang lebih luas lagi mengharapkan kunjungan dari wisata luar. Ya, itu sekarang makin banyak dan itu makin seru lah persaingannya. Nah, harapan saya Ancol tadi, ya, menghadapi persaingan ini memang harus diperlukan suatu kreativitas. Ya. Kreativitas juga dari para karyawan, ya, untuk bisa menikmati, bisa menciptakan suasana itu menjadi daya tarik dari wisatawan. Ini adalah untuk tujuan Ancol yang jadi objek wisata. Memang kalau untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan, memang diperlukan diversifikasi atau alternatif usahanya. Seperti misalnya properti, ya, atau apa lagi gitu. Ya. Karena dulu waktu kami masuk itu memang ada rekreasi, tujuan rekreasi, ada properti, terus ada perdagangan. Ya. Nah, rekreasi sendiri ada hotel, ada tempat objek wisata dan sebagainya. Nah, ini harus diciptakan untuk kelangsungan perusahaan tadi, kreativitas dari usahanya itu.